teman-teman harus pahami benar-benar. Bukan patah sih sebenarnya, ini adalah satu himbauan di mana training yang terbaik adalah training yang tidak teman-teman hadiri. Betul teman-teman? Dan saya pastikan hari ini teman-teman yang hadir nggak nyesel. Dan yang nggak hadir, ya silakan menikmati buahnya sendiri. Oke teman-teman, boleh sambil buka aja, silakan slide-nya. Hari ini saya nggak bicara banyak, kita akan selesai mungkin jam 12, mungkin juga bisa kurang tergantung pertanyaan teman-teman. Kalau teman-teman bertanya banyak, jangan nyalain saya, salahin yang bertanya. Oke, jadi, nah saya punya pertanyaan, adakah di ruangan ini orang yang nggak mau bahagia teman-teman, boleh angkat tangan? Ada yang nggak mau bahagia teman-teman? Nggak ada ya? Oke. Saya yakin semua orang pasti pengen bahagia, betul teman-teman? Saya juga, teman-teman juga, semua leader di sini juga, agent-agent juga. Cuma masalahnya, apa kita bisa mencapainya atau enggak? Hari ini kita akan mendengarkan apa sih aspek kehidupan yang bisa membawa kita menuju kebahagiaan. Kan judulnya kan realita kehidupan, betul gak teman-teman? Jadi kita harus belajar dari kehidupannya nyata teman-teman. 8 aspek kehidupan. Semua orang pasti pengen hidup bahagia. Dan berkecukupan. Ada setuju? Semua setuju? Nah, cuman masalahnya untuk hidup bahagia itu perlu mencapai keseimbangan terhadap 8 jenis aspek kehidupan teman-teman. Apa aja teman-teman? Yang pertama adalah, nah ini teman-teman, hubungan terhadap sesama manusia. Apa aja? Contoh yang pertama, hubungan suami istri atau hubungan dengan pacar. Kalau kita memiliki hubungan yang baik, hubungan yang nyaman, hubungan yang sehat, kira-kira hidup happy gak teman-teman? Tapi kalau setiap hari berantem, rasanya gimana teman-teman? Neraka di dunia ya. Makanya salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan adalah harus memiliki hubungan dengan sama manusia yang baik, yang sehat teman-teman. Jadi kalau kita memiliki hubungan yang sehat dengan pasangan, dengan anak, dengan teman, dengan keluarga, dengan bos, dengan semua pasti happy. Itu baru syarat pertama teman-teman. Nah syarat kedua adalah pengembangan dirinya harus juga baik teman-teman, bukan kayak saya berkembang perutnya teman-teman. Tapi setiap hari kita harus menjadi pribadi diri yang menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi be the better me istilahnya. Jadi kalau kita dulu sifatnya begini, coba deh kita rubah menjadi sifat yang lebih baik. Kalau dulu kita suka pemarah, jadi makin sabar. Kalau dulu kita ketemu orang buang muka, sekarang kita sapa. Kalau dulu kita suka mesem, muram, tampangnya jelek, sekarang ketemu orang senyum. Dengan kita senyum ke orang, menjadi diri kita yang lebih baik, semua orang pasti happy gak di sekeliling kita? Setidaknya kita gak bikin kesel orang, setuju gak teman-teman? Nah lanjutannya teman-teman, selain pengembangan diri, ingat ya bukan berkembang ke depan perutnya teman-teman. Tapi dari segi ilmu dan pembawaan diri kita harus menjadi lebih baik. Next adalah kesehatan, ini yang paling penting teman-teman. Kalau kita sehat, kita bisa mengejar apapun impian kita. Setuju gak teman-teman? Kalau kita sehat, kita bisa bekerja keras, sekuat mungkin, sekeras mungkin, sampai kita bisa mencapai cita-cita kita. Sampai kita bisa, bahkan bisa memberikan ibaratnya mewujudkan cita-cita keluarga kita, bukan diri kita sendiri, termasuk orang tua dan termasuk anak. Nah, jadi kesehatan juga merupakan syarat yang mutlak nih, untuk bisa mencapai yang namanya kebahagiaan. Sampai sini ada yang nggak setuju boleh angkat tangan? Semua setuju? Setuju ya? Nah aspek yang berikutnya apa teman-teman? Yang berikutnya adalah karir teman-teman. Karir yang baik membawa kita ke tingkat sosial mungkin yang lebih tinggi. Karir yang baik juga memberikan kita income yang lebih baik. Karir yang baik bisa memberikan kita teman-teman lingkungan yang lebih
baik juga. Oleh karena itu akan mendukung kita nanti ke belakangnya nanti sampai kita tua. Jadi karir penting nggak teman-teman? Penting ya. Nah berikutnya teman-teman, apalagi yang penting? Ini teman-teman, kehidupan sosial kita. Kehidupan sosial nggak bisa dilihat secara langsung. Contoh misalkan, kehidupan sosial apa aja sih? Hubungan kita dengan teman-teman lingkungan atau kehidupan sosial kita dengan lingkungan masyarakat, kita bisa menyumbang, bisa membantu, dan lain-lain. Mungkin secara langsung tidak kita rasakan, tapi bisa berdampak ke lingkungan sekeliling kita. Ada istilah orang bilang sebelum kita dunia, kita harus merubah diri kita sendiri dulu. Dengan kita merubah diri kita bisa merubah lingkungan kita. Dengan kita merubah lingkungan kita bisa merubah seluruh dunia nanti teman-teman. Makanya kehidupan sosial juga cukup penting teman-teman. Berikutnya apa lagi teman-teman? Nah, ini yang super penting banget. Adalah keuangan teman-teman. Banyak orang bilang uang bukanlah segala-galanya. Tapi masalahnya segala sesuatu di dunia ini butuh yang namanya uang. Kencing aja bayar teman-teman. Saya ingat banget teman-teman ke Paris, masuk ke Lafayette, salah satu mall paling terkenal di Paris. Sekali kencing, trot 50.000. Itu 5 euro. Sekali kencing di dalam Lafayette teman-teman. Sekarang udah 17.000 ya, udah 18.000. Dulu masih 12.000 something gitu, itu sekali kencing jebret 60.000 teman-teman. Sekarang masuk rumah sakit harganya berapa teman-teman? Demam berdarah aja sekarang minim-minim habis 20-30 juta. Usus buntu juga segitu, katarak juga segitu teman-teman. Bahkan diare juga habisnya luar biasa. Kalau kita nggak punya uang gimana teman-teman? Nah, madesu nggak sakit teman-teman. Uang juga yang bisa memberikan kita biaya hidup sehari-hari. Nah, kalau kita punya uang lebih, ya boleh dong ke sosialnya teman-teman. Nah, kalau kita punya uang lebih, boleh kita masuk ke kita sumbangkan ke masyarakat juga nanti. Bisa juga sumbangan ke gereja, ke masjid, kemanapun, ke panti asuhan dan lain-lain. Jadi silakan teman-teman berkreasi dengan kehidupan sosial teman-teman. Berikutnya yang gak kalah penting adalah wisata teman-teman. Wisata juga merupakan satu hal yang cukup penting di mana kalau kita setiap hari kerja terus lama-lama stres gak teman-teman. Kalau stres perlu hiburan. Nah salah satu hiburan yang paling menyenangkan adalah dengan kita berwisata teman-teman. Jadi kita bisa jalan-jalan ke luar negeri, keluar kota, nggak usah mahal. Kadang-kadang ke mall juga menyenangkan teman-teman asal sama keluarga rame-rame. Betul? Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah kehidupan spiritual teman-teman. Hubungan kita dengan yang kuasa teman-teman. Bukan ketemu langsung, jangan teman-teman. Tapi bagaimana cara kita mendekatkan diri dengan masing-masing dari agama teman-teman masing-masing. Nah semua hal ini nggak boleh nggak seimbang teman-teman. Contoh kita acak-acak dikit teman-teman. Teman-teman punya duit banyak, tapi hubungan sama manusianya jelek. Setiap hari berantem sama istri. Enak gak rasanya teman-teman? Nah teman-teman hubungan dengan istri baik, tapi nggak punya duit. Yang ada tiap hari berantem juga sama aja, betul gak teman-teman? Teman-teman punya hubungan dengan istri baik, punya duit banyak tapi sakit jantung. Gimana rasanya teman-teman? Enggak bisa juga, enggak happy juga. Ayo apalagi yang mau diacak-acak teman-teman kira-kira. Jadi at least dari ini semua, kalau sampai sekian bagiannya ada yang enggak benar, enggak seimbang, pasti bikin kita stres teman-teman. Makanya ini semua harus seimbang supaya kita bisa bahagia teman-teman. Nah tapi hari ini saya nggak mau bahas ini semua teman-teman. Nggak semuanya kita akan bahas. Nah yang mau kita bahas sebenarnya adalah hari ini fokus ke kesehatan dan keuangan teman-teman. Karena dua hal ini mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Tapi khusus hari ini saya tambahin dikit dengan yang wisata deh teman. Oke? Nah ngomong-ngomong soal wisata,
teman-teman sudah ada di Prudensial, sudah luar biasa teman-teman. Karena setiap tahun teman-teman akan diberikan jalan-jalan oleh Prudensial kalau teman-teman bisa mencapai target yang diberikan. Salah satunya kemarin, PCC kemarin saya bertiga dengan berenam berarti berangkatnya ya, dengan Bu Vero dan Bu Rina, Pak Kim Heng, Pak Sugi. Nah itu PCC, teman juga kita tinggalnya di mana. Kita PCC kemarin kan jalan-jalan ke Venice teman-teman. Di Venice begitu mendarat orang lain naik kapal feri gede-gede rame-rame, kita naik private boat teman-teman. Prudensial menyewakan private boat nganter kita ke hotel. Hotel kita bukan di lingkungan ece-ece yang ada yang rame-rame kecil-kecil. Hotel kita satu resort, pulau khusus, satu resort di dalam pulau private milik JW Marriott. Terus cek and read, kita cek Agoda, Booking.com, Traveloka dan kawan-kawannya. Satu malam 10 juta. Harga hotelnya. Jadi itu luar biasa banget teman-teman. Dan yang lebih luar biasanya lagi, kita dari hotel mau ke tempat belanja, itu ada boat khusus setiap setengah jam jalan dari hotel ke tempat belanja dan bolak-balik tuh teman-teman. Jadi anytime kita mau pergi tinggal naik boat. Boatnya juga enak. Nah, terus selesai belanja kita naik boat lagi balik ke hotel. Rasanya gimana teman-teman? Nah, rasa seperti yang punya pulau bener. Di pulaunya juga enak benar-benar nyaman. Nah, terus sepanjang di Venice kita benar-benar santai, kerjanya cuma jalan, makan, shopping, pulang. Jalan, makan, shopping, pulang. Nah, terus abis itu kan kita lanjut. Dari Star Club kita pindah, dari PCC Venice kita pindah ke Milan. Di Milan juga sama aja teman-teman. Di Milan hotel kita kemarin hotel apa? Oh, Crown Plaza, sama-sama bintang 5 teman-teman. Nah, kalau di Venice suasananya tenang, nyaman buat jalan-jalan santai, buat ya pacaran lagi lah, honeymoon lagi sama istri teman-teman. Tapi kalau di Milan namanya kota fashion, ya udah kerjaan kita adalah shopping. Nah, jadi benar-benar shopping dan luar biasanya teman-teman, luar biasanya kita masuk ke toko branded, mau Hermes, mau LV, mau Gucci, mau Goyat dan lain-lain. Barangnya banyak yang habis. Beneran teman-teman. Banyak yang habis, jadi tipe yang paling orang suka cari, kemarin kita ke sana, sudah habis diborong agent dan leader Prudensial teman-teman. Jadi sebegitu mengerikannya kalau Prudensial pergi teman-teman. Jadi kalau bisa sampai habis, padahal itu tas satunya harganya bisa 50, ada yang 100 juta, ada yang 30 juta, ada yang 40 juta. Bisa habis, berarti income itu agent sama leader gimana teman-teman? Income-nya luar biasa. Nah, itu adalah masa depan teman-teman loh. Bukan masa depan orang-orang di luar sana. Ini adalah masa depan teman-teman. Teman-teman pengen nggak punya income dan bisa belanja sesuka hati, bisa habisin barang di toko-toko branded? Mau? Mau atau mau banget teman-teman? Nah, kalau mau banget, ayo dong kita sama-sama berangkat nanti ke Praha akhir tahun nih. Amin? Nah. Singkat cerita kita di sono kemarin happy-happy, benar-benar happy banget teman-teman. Jalan seharian, makan, santai, shopping, pulang, sampai tiba akhirnya di penghujung acara jalan-jalan Prudensial. Jadi waktunya kita pulang ke Indonesia teman-teman. Nah, begitu kita pulang ke Indonesia, oke, nyampe rumah kita istirahat, mandi segala macam, besok kegiatan berlanjut seperti semula teman-teman. Jadi berlanjut seperti semula, anak mulai sekolah, ya segala macam. Kita pulang tanggal 20 ya. Kita tanggal 20 Mei 2024 kemarin. Kemudian hari berjalan satu hari, 2 hari antara anak sekolah pulang, antara anak sekolah pulang. Di tanggal 23 itu kebetulan istri kan pergi makan sama temennya arisan. Nah, itulah terjadi yang namanya reality of life yang saya mau ceritakan hari ini teman-teman. Nah, kalimatnya, I passed through my hardest moment alone when everyone around me believe that I'm fine teman-teman. Di tanggal 23, Ibu Freska pergi makan sama teman-temannya, pulang malam dia berasa kok nggak enak badannya, tangan mau nulis semua berat rasanya. Sampai berjalan waktu, mau gosok gigi juga susah. Kita bawa ke rumah sakit dan Bu Freska ternyata stroke teman-teman. Jadi 3 hari pulang dari Milan,
tanpa ada gejala apapun, tanpa ada rasa apapun, tiba-tiba beliau stroke, teman-teman. Mohon maaf saya nggak kasih tahu teman-teman karena awal begitu serangan kan beliau shock. Jadi saya sembunyi, yang tahu cuman BOD. Itulah kenapa sebulan setelah pulang dari Milan saya nggak ada di kantor teman-teman, karena setiap hari saya ada di rumah sakit. Jadi Ibu Freska itu tanggal 23 dirawat selama 9 hari berturut-turut. Jadi beliau itu ada sumbatan di batang otak sebelah kiri sehingga kondisi yang terganggu adalah bagian kanan semua teman-teman. Bagian kaki kanan, tangan kanan nggak bisa gerak, tapi kebetulan kaki untungnya dari paha sampai ke pergelangan kaki itu bisa gerak normal, jadi cuma pergelangan kaki ke bawah yang nggak bisa gerak, tapi tangan juga sama dari siku sampai ke ujung jari yang nggak bisa gerak. Nyampe rumah sakit dicek tensi normal, biasanya juga setiap hari tensi normal, gula darah normal, kolesterol juga dicek kemarin hari pertama rawat inap 250, dibilang tinggi ya tinggi, tapi tinggi banget nggak juga, karena banyak yang 300 pun masih aman sampai sekarang. Jadi kita tanya ke dokter, kenapa menurut dokter ini murni sial teman-teman. Murni sial kemungkinan gara-gara jet lag di pesawat nggak bisa tidur, tensi naik, kaki bengkak, jadi ada sumbatan yang lepas ke batang otak, nyumbat ke bagian kiri sehingga kena di kanan. Tapi thanks God sekarang per hari ini Ibu Freska sudah bisa jalan normal. Tangan kanan juga udah gerak, pergelangan tangan udah bisa genggam, udah bisa megang botol, gelas nggak ada masalah, tapi belum terlalu kuat aja teman-teman. Tolong mohon bantu doanya supaya bisa pulih secepatnya. Tapi menurut dokter sih harusnya bisa pulih sempurna teman-teman. Jadi satu hal aja yang saya mau sharing buat teman-teman bahwa tanpa ada gejala, tanpa ada riwayat, teman-teman bisa kena loh sakit kritis. Bisa terjadi ke istri saya, bisa terjadi ke semua teman-teman termasuk saya. Izin minum sebentar ya. Ada beberapa teman yang sadar Pak Kim Heng, karena kebetulan waktu itu saya nitip Rosario untuk mobil buat teman saya. Pak Kim Heng nyari, kok Pendi Freska nggak datang-datang ke kantor. Nanya ke Bu Novi nggak berani kasih tahu juga kan. Bu Novi bilangnya, oh lagi apa kemarin dibilang lagi ada urusan keluarga jadi nggak bisa datang. Nah, jadi itu pelan-pelan dari kondisi di drop sampai pertama kali kena serangan sampai bilang dirinya nggak berguna teman-teman. Jadi benar-benar segitu depresinya orang yang kena, itulah kenapa PPH kita memberikan manfaat yang namanya bisa konsul ke psikiater dan psikiatri teman-teman. Kena serangan itu bertahap, saya sengaja nggak kasih tahu orang-orang, baru kasih tahu Ibu Novi dan lain-lain. Setelah 2-3 hari udah mulai bisa terima keadaan, baru saya undang teman-teman satu persatu. Satu orang datang ngajak ngobrol, terus dia istirahat. Hari kedua kita undang lebih banyak orang, sampai akhirnya di belakang-belakang itu bisa banyak yang datang buat bantu semangatin dia. Tapi untungnya sekarang secara mental udah oke. Jalan juga 95% udah normal. Tinggal lancar aja, tangan juga tadi seperti saya bilang bahwa sudah bisa genggam, cuman belum bisa kuat sekali. Tadinya makan pakai sendok plastik, sekarang udah bisa pakai sendok besi, minum, mandi, makan semua udah bisa sendiri teman-teman. Thanks God banget bisa itu, cuman yang tadi bahwa itu semua bisa terjadi ke seluruh orang di dunia ini teman-teman. Jadi sesehat apapun kita, Ibu Freska nggak makan daging loh. Jadi makan pun ya biasanya yang cukup bersih teman-teman. Tapi dengan begitu aja masih bisa kena. Nasabah saya ada satu, tiap hari olahraga. Beli panci yang 50 juta yang katanya nggak bisa bikin karbon, nggak bisa bikin kanker. Makan vitamin tiap hari, olahraga tiap hari, kanker payudara. Habis 4,7. Di cover Prudential semua.
Jadi teman-teman, ini adalah realita kehidupan teman-teman. Sehebat apapun kita jaga diri kita, sehebat apapun kita jaga makan, sehebat apapun kita melindungi diri kita, kadang-kadang yang namanya jackpot bisa aja terjadi. Kalau di tempat judi jackpotnya dapat duit, di sini di realita kehidupan jackpot adalah teman-teman dapat penyakit yang berat nanti teman-teman. Masalahnya cuma satu, siap gak kita mengatasi hal tersebut teman-teman? Siap apa enggak, itu doang. Oke teman-teman, kita lanjut. Tadi adalah prolog teman-teman, 8 aspek kehidupan adalah prolog untuk teman-teman sharing nanti ke nasabah, calon nasabah teman-teman. Teman-teman mau pakai boleh, enggak dipakai bisa di-bypass langsung ke materi ini. Jadi hari ini saya akan sharingkan ke teman-teman, ini adalah materi buat NAA nanti, tapi nanti akan kita sempurnakan sebelum di-launching oleh Pak Herman nanti. Oke teman-teman, jadi teman-teman yang hadir di sini mendengarkan sharing perdana. Yang teman-teman gak datang, yang gak akan dengar lagi. Karena yang hari ini adalah ringkasan semua digabung jadi satu, sedangkan nanti begitu masuk materi training NAA, itu sudah dipisah-pisah. Jadi teman-teman dapat versi lengkap khusus hari ini doang. Oke teman-teman, nah kalau kita mau bicara, tadi kan kita bilang tadi 8 aspek kehidupan, saya mau bahas tentang apa teman-teman? Kesehatan dan keuangan. Kalau kita bicara mengenai keuangan, tentunya kita bicara mengenai yang namanya sumber penghasilan. Kalau kita memiliki sumber penghasilan dan kita punya penghasilannya, tentunya itu akan nantinya bisa kita pakai buat macam-macam hal, betul gak teman-teman? Nah, hal yang kita bisa pakai pertama kali paling gampang adalah untuk biaya hidup. Setiap hari kita perlu makan, hidup, lain perlu ya makan, minum, listrik, rumah dan lain-lain, biaya-biaya itu semua pasti akan dipakai dari penghasilan kita, setuju gak teman-teman? Dan kalau ternyata penghasilan masih ada lebih, tentunya akan digunakan untuk yang lain. Bisa juga dipakai untuk pendidikan anak, anak kan butuh sekolah. Nah, apa yang membedakan anak-anak yang sekolah di sekolah biasa dan sekolah yang paling baik di Indonesia? Tentunya salah satunya adalah income. Mereka memiliki income lebih, bisa memberikan fasilitas yang lebih baik buat anak-anaknya nanti teman-teman. Dan kalau masih ada sisa, bisa juga kita pakai buat beli rumah, beli mobil. Semua orang pasti pengen punya mobil dan pengen punya rumah untuk keluarganya tinggal dengan nyaman, betul teman-teman? Nah, dari income juga, dari penghasilan juga kita bisa pakai buat kebutuhan lain-lain, termasuk wisata, termasuk umroh, termasuk bawa orang tua jalan-jalan, termasuk bisa beli hadiah buat siapa, A, B, C, D, dan lain-lain. Jadi semua itu perlu yang namanya income. Dan kalau masih ada sisa juga, baru kita tabung dan investasikan. Sampai sini masih sejalan teman-teman? Masih jalan? Nah, untuk itu penghasilan kan harus kita bagi-bagi, betul gak teman-teman? Harus kita pisah-pisah untuk mengisi kantong ini masing-masing. Nah, untuk mengisi kantong masing-masing, kita anggap ibaratkan adalah sumber penghasilan ini masuk ke dalam satu pipa saluran air. Di mana biaya ini masing-masing adalah tempat penampungan teman-teman. Oke? Nah, jalur ini kita sebut adalah cash flow atau aliran dana. Nah, terus caranya gimana teman-teman? Caranya begini teman-teman. Air akan mengalir, cash flow ini akan mengisi tempat penampungannya masing-masing teman-teman. Pertama dia isi dulu kebutuhan paling dasar kita yaitu biaya hidup sehari-hari sampai penuh. Betul? Kalau sudah penuh dia baru bisa dipakai buat ngisi kantong sebelahnya teman-teman. Karena kalau biaya hidup dasar aja nggak bisa terpenuhi, gimana caranya dia bisa pakai untuk kebutuhan lain-lain teman-teman. Kalau udah penuh juga baru dipakai untuk kebutuhan lainnya. Jadi ini akan diurutkan berdasarkan kebutuhan yang terpenting menurut keluarga masing-masing. Nah, terus untuk keperluan lainnya dan kalau ada sisa baru dipakai untuk ditabung dan diinvestasikan. Kenapa kantong investasi dan tabungan gede? Karena unlimited sebenarnya teman-teman. Makin gede income teman-teman, bagian tabungan dan investasi ini nanti akan semakin besar. Sampai sini nangkep teman-teman? Nah, masalahnya ini kan terjadi kalau kita hidup sesuai dengan pesanan
yang kita pesen maunya yang enak-enak doang. Yang datang mah belum tentu teman-teman. Nah ibaratnya, mungkin nggak pipa ini lama-lama lapuk dan bocor. Nah kalau sampai ada yang bocor, ada yang lapuk, kita pasti akan tutup, tambel, kita tahan. Oke? Nah tapi apa yang terjadi kalau sampai yang nahan harus terbang? Mau diulang? Biar lebih dramatisasi teman-teman. Apa yang terjadi kalau yang nahan tiba-tiba begini teman-teman? Ada sound efeknya. itu ditambahin sama Dwi di dalam itu. Yang terjadi begini, betul gak teman-teman? Nah yang bisa menyebabkan ini apa sih teman-teman tadi? Kalau sampai jalan-jalan ke surga dan lupa pulang kepala keluarganya. Nah terus gimana caranya supaya ini tetap bisa bertahan teman-teman? Teman-teman wajib punya yang namanya income protection. Supaya dia bisa ngalir terus tetap teman-teman ke sini. Karena begitu terjadi resiko, tambelan ini, income protection ini yang akan memastikan air tetap mengalir ke tempat penampungannya masing-masing. Nah, income protection apa aja teman-teman silakan ikut kelas produk. Baik itu Pro Cinta, bagi mereka yang keuangannya terbatas, baik itu misalkan Pro Future buat yang kelas menengah, dan Pro Anugrah untuk yang menengah ke atas. Kalau saya jelasin hari ini di sini, sampai sore nggak kelar teman-teman. Jadi ini adalah untuk materi NAA yang ngajarin agent baru teman-teman nanti, kita akan cut sampai sini. Selesai. Oke? Sampai selesai. Udah. Jadi untuk masalah income protection, untuk NAA yang agent baru, kita belajar yang sederhana dulu, Pro Cinta. Atau Pro Cinta aja kalau Herman, atau semua kalau nanti mau dibikin. Ada 3 ya. Nanti kan hanya ininya dan hanya himbauan untuk belajar lebih detail di kelas produknya masing-masing. Jadi hanya ini dan penjelasan ringkasannya aja sampai trial closingnya. Itu yang akan diterima oleh agent baru teman-teman nanti kalau teman-teman rekrut dan masukin kelas NAA. Sampai sini jelas teman-teman? Cukup sederhana? Nah, terus bagi teman-teman yang ikut kelas ini, kan saya bilang tadi dapat versi lengkapnya, betul teman-teman? Versi lengkapnya adalah apakah ini doang resiko yang bisa terjadi teman-teman? Belum tentu, kadang-kadang ada yang kayak begini teman-teman. Bisa terjadi kecelakaan, bisa juga sakit, masuk di bawah ambulan ke rumah sakit untuk dirawat inap teman-teman. Bisa terjadi? Bisa, kadang-kadang nyamuk nginggap ceplok, gigit, demam berdarah, 30 juta habis. Untung kalau cuma nyamuk, kalau sakitnya berat perlu operasi pembedahan habis ratusan juta gimana teman-teman? Yang terjadi adalah begini teman-teman. Air tetap mengalir, udah ketahan sama income protection, tapi tetap nah, nggak bisa penuh. Kenapa teman-teman? Karena makin gede bocornya, sisa duit yang bisa dipakai buat masuk ke sini makin sedikit teman-teman. Tergantung tingkat derajat biaya yang harus dikeluarkan pada saat masuk rumah sakit. Setuju teman-teman sampai sini? Sakitnya makin berat, biayanya makin gede. Sehingga yang sisa yang mengalir ke sini akan semakin kecil nanti teman-teman. Nah terus untuk mengatasi masalah ini, mau pakai apa teman-teman? Proteksinya. Pakai yang namanya health protection teman-teman. Pakainya adalah produk PWM. Untuk lebih detail silakan ikut kelas training produk nantinya. Kalau enggak jadi malam. Tadi udah sore ya. Ini sekarang jadi malam nih kalau ditambahin lagi. Nah ini kita untuk di kelas NAA yang kedua yang ngajarin PWM. Ini bisa nanti akan dihilangkan teman-teman. Jadi ini akan dilanjutkan boleh karena kan yang pertama sudah belajar mengenai income protection. Nah PWM lanjut ke sini. Sampai ini selesai, cut sampai situ aja. Jadi NAA pertama, NAA kedua belajar mengenai PWM dan masalah income protection. Jadi kita pengen samain nih teman-teman rencananya, semua bahasanya sama. Nah buat teman-teman yang hadir hari ini ada tambahannya teman-teman. Apakah risiko sampai sini aja?
Belum tentu juga teman-teman. Kadang-kadang ada yang terjadi, bisa terjadi yang namanya serangan jantung. Atau tiba-tiba kayak Ibu Freska harus kena stroke. Sehingga kejadiannya akan sama. Bocor di sini juga teman-teman. Sehingga mengalir nggak bisa full. Sehingga belum tentu bisa memenuhi kebutuhan ini teman-teman. Nah terus yang bisa ngatasi masalah ini apa teman-teman? Yang bisa ngatasi masalah ini cuman yang namanya critical benefit. Nah perlu nggak sih kita beli manfaat sakit kritis teman-teman? Perlu. Kenapa perlunya teman-teman? Kan pada saat sakit, biaya rumah sakit semua di cover sama asuransi kesehatan namanya S-Charge. Nah ini teman-teman, udah ready juga teman-teman. Ibarat Titanic teman-teman. Di sini ada si Kate Winslet nih teman-teman. Sama si siapa? Leonardo DiCaprio lagi begini depan teman-teman. Nah kan kapal segede gini, kalau dia ngelihat batu kecil begini, gampang. Ditabrak juga minggir dia, betul gak? Kan kirain cuma batu ngambang. Nah dia jalan terus teman-teman. Kalau ngelihat dari sudut pandang orang yang berdiri depan, kan sudut pandangnya begini doang teman-teman. Ini adalah melambangkan apa teman-teman? Ini sebenarnya melambangkan biaya rumah sakit teman-teman. Yang kelihatan ujungnya doang kecil. Biaya rumah sakit segede apapun, black card teman-teman akan cover. Setuju teman-teman? Ibu Freska juga sama kemarin, masuk rumah sakit, habis sekian, kayaknya sekarang udah habis 100 lebih total, semua di cover prudensial, tanpa ada yang saya keluarin sepeser pun. Oke? Nah, sehingga biaya rumah sakit itu aman teman-teman. Akan di cover oleh manfaat kesehatan yang sesuai tagihan, yang saat ini dikenal dengan nama PWM. Nah, tapi sebenarnya kalau ini orang si Kate Winslet sama si Leonardo ini bisa lihat tembus pandang ke air, ada bahaya yang lebih besar nih teman-teman. Karena gunung esnya sebenarnya panjang dan gede ke bawah pada kapalnya, lebih gede daripada kapalnya teman-teman. Dan kalau ditabrak pasti bikin karam kapalnya teman-teman. Dan yang karang di bawah ini sebenarnya melambangkan biaya lainnya teman-teman. Dan biaya lainnya itu lebih gede daripada biaya klaimnya teman-teman. Contohnya begini teman-teman. Bahkan apa biayanya? Pertama adalah akomodasi kalau berobat di luar negeri atau luar kota. Pada saat berobat ke luar negeri, contohnya neneknya Ibu Freska. Waktu 6-7 tahun yang lalu beliau itu kena kanker usus. Oke? Berobat ke Singapura. Umur 80 tahun, nggak punya asuransi. Jadi memang bayar sendiri. Biaya operasinya itu $15.000. Berarti sekitar 150 juta doang. Segitu nggak masalah. Cuman celakanya, pas ditanya mau berobat ke Singapura nggak mau, tapi mau ditemenin sama anak-anak dan cucu. Yang pergi 14 orang. Biaya hotel, makan, dan temenin cucu-cucu datang 600 juta. Berobatnya 150 juta. Teman-teman juga kalau pergi misalkan berobat ke luar negeri, suami temenin nggak? Kalau yang sakit suami, istri temenin nggak? Perlu sewa hotel, perlu biaya makan, perlu biaya pesawat terbang. Dan itu nggak di-cover sama asuransi. Nah, belum kalau tambah anak, berarti nambah lagi. Ini semua tidak di-cover oleh black card teman-teman. Setuju? Jadi perlu siapin dana. Berapa lama berobatnya di sana? Kemarin itu kalau nggak salah waktu masih di zaman dulu saya nemenin 3 minggu saya nggak pulang ke Indonesia. Nah, sampai dikira kena masalah ditangkap polisi dulu. Kok nggak nongol-nongol di kantor kayak kemarin. Nah, jadi kalau 3 minggu teman-teman kali aja biaya hidup berapa 3 minggu di luar negeri. Di luar kota juga akan sama. Jadi itu satu. Kedua adalah ini teman-teman biaya berikutnya. Pengobatan alternatif atau tradisional atau obat-obatan yang sudah tidak di-cover oleh asuransi manapun. Contoh misalkan kalau mau alternatif, akupuntur di luar sama Shinsei di-cover asuransi enggak? Enggak, kalau akupuntur di rumah sakit di-cover. Terus kedua, jamu-jamuan kalau pada minum orang-orang yang udah berumur kan pada suka jamu-jamuan kan. Nah di cover gak? Enggak. Dan yang ketiga yang masalah adalah prudensial cuman mengcover jangka panjang terhadap kanker dan cuci darah.
Jadi kondisi serangan jantung dan stroke seperti istri saya yang harus makan obat seumur hidup, obatnya lebih dari 10 juta sebulan, seumur hidup itu tidak di-cover oleh asuransi. Berarti kalau hidup sampai 20 tahun lagi, sebulan 10 juta. Fisioterapi, kalau obat sebulan 10 juta, setahun 120, 20 tahun berarti 1,5 M. Itu yang tidak di-cover dengan catatan obatnya nggak kena inflasi. Obatnya sama terus tuh 20 tahun nggak naik harga. Kedua, fisioterapi di-cover berapa lama teman-teman? 90 hari, sedangkan Ibu Freska wajib 6 bulan. Berarti 3 bulan nggak di-cover, sehari 900.000. Karena 3 jam di rumah sakit, pakai listrik, setrum, kemudian untuk EMS, electrical muscle stimulation, plus fisioterapi, plus nah, fisioterapi itu lebih ke arah otot besar, misalkan otot kaki, paha, buat jalan, sedangkan okupasi itu ke arah otot-otot halus, untuk jari, untuk megang sendok, untuk megang kacang, untuk ngapain pun hal yang kecil-kecil teman-teman. Thank you. Jadi okupasi itu untuk melatih otot-otot kecil. Jadi 3 set itu sehari hampir 900.000, belum kalau dipanasin pakai infrared di lehernya, karena kan sumbatan di leher, itu bisa 1,2 juta. Sebulan jadinya 30 juta. 3 bulan berarti 90 juta. Itu dari kantong sendiri. Jadi teman-teman wajib punya manfaat sakit kritis. Ini baru 2 hal. Yang ketiga teman-teman. Biaya hidup selama pengobatan. Kalau orang terkena jantung, kanker, tumor, stroke, dan kawan-kawannya, bisa kerja nggak? Ada yang bisa kerja tapi nggak maksimal. Jadi income-nya juga nggak full. Tapi kebanyakan nggak bisa kerja. Kalau sampai nggak bisa kerja, biaya hidup tetap harus jalan nggak? Terus siapa yang mau bayarin? Makanya wajib, siapin aja. Contoh kalau kanker berobat minimal 2 tahun. Kalau bisa siapin 5 tahun paling aman. Karena kanker itu 5 tahun antara sembuh total atau meninggal biasanya. Jadi kalau mau siapin biaya hidup 5 tahun, berarti teman-teman harus tambahin lagi. Tadi biaya akomodasi kira-kira mau siapin berapa? 100 juta? Atau 200 juta, oke? Biaya alternatif mau siapin berapa? Kalau tadi dihitung-hitung Ibu Freska perlunya minimal juga 1 M, anggaplah setengahnya 500 juta, berarti udah 700. Biaya hidup sebulan teman-teman berapa biaya kira-kira? Sekeluarga biaya hidup 20 juta cukup? Atau 15? Paling rendah kira-kira teman-teman berapa? 15 setahun berarti 180 juta, dikali 5 tahun berarti 800 juta. 180 berarti 900 juta, 900 tambah tadi udah 700, 1,6 M. Oke, plus yang terakhir kira-kira ini perlu dibayar nggak? Premi PPH-nya perlu dibayar nggak? Premi PWM-nya, premi asuransi jiwa, premi produk tradisional dan lain-lainnya. Jadi berapa? Jadi minim-minim teman-teman harus siapin 1 sampai 2 M untuk manfaat sakit kritis. Kalau si Profesor Kim Heng bilang koleksi manfaat sakit kritis, nggak akan rugi. Apalagi PCB 88 kita kan 20 tahun balik modal, umur 88 sehat juga cair, jadi kan nggak ada ruginya. Betul nggak teman-teman? Nah inilah kenapa kita perlu siapin manfaat sakit kritis. Walaupun kita punya black card, sudah cover tagihan sesuai tagihannya. Manfaat sisi tetap penting teman-teman. Jadi kalau memang ada dana lebih, nasabah kita punya dana lebih, nggak ada salahnya diambilin manfaat ini. Betul teman-teman? Nah kalau sudah punya manfaat ini, baru duit bisa mengalir dengan aman, bisa memenuhi semua kebutuhannya. Kira-kira cukup sederhana teman-teman? Bisa dipahami? Jadi teman-teman nanti kita akan sempurnakan lebih baik buat teman-teman. Nanti setelah itu kita akan launching segera untuk trainingnya di NAA teman-teman. Nah satu hal lagi teman-teman, luar biasanya bagi teman-teman ada kabar gembira. Termasuk yang sudah saya alami juga, teman-teman sudah ada di One Vision, sudah ada di Prudential teman-teman. Jadi biaya ini teman-teman bisa atasi juga dengan teman-teman yuk buru-buru jadi AD, jadi AD, AD jadi AD, AD juga jadi AD1, AD2, AD3, AD4 sehingga teman-teman punya passive income. Sehingga begitu terjadi serangan seperti ini terhadap istri saya, income saya mah aman. Saya sebulan di rumah sakit nggak kerja sama sekali, income tetap mengalir teman-teman. Sudah 2 kali saya mengalami kejadian ini di Prudential teman-teman. Pertama pada saat Ibu Freska hamil. Ibu Freska hamil waktu itu placenta previa, ada yang tahu?
Jadi kalau orang-orang rahim, jalan lahirnya begini kan, jalan lahir kan tempat keluar, orang kan nempelnya di dinding rahim. Ibu Freska cuma nempel di ujung jalan lahir. Jadi resiko pendarahannya super tinggi. 9 bulan bed rest. Nggak bisa kemana-mana. Makan, tinggal pencet bel, ting tong, datang makanan ke kamar. Mau kencing, tinggal di pinggir. Jadi harus kita siapin ember buat pipis, kemudian kita buang. Karena nggak boleh kemana-mana dan nggak boleh banyak gerak, teman-teman. Sampai janinnya kuat. Kita nggak bed rest 9 bulan, bed restnya 5 bulan. Jadi 5 bulan, begitu janinnya udah kuat, gerak-gerak udah aman, nggak ada pendarahan, baru boleh lepas semua itu bed rest. 5 bulan nggak kerja. Dari prudential income tetap masuk, teman-teman. Sebenarnya kalau mau diceritain panjang, teman-teman. Setelah lahir, karena anak pertama sudah nunggu 5 tahun, setahun penuh saya tidak kerja sama sekali. Jadi ngurusin anak, ganti popok saya yang kerjain, bukan suster. Jadi menikmati waktu dengan anak yang udah ditunggu waktu itu, karena saya 5 tahun married, waktu itu belum punya anak. Jadi setahun penuh saya nggak kerja, jadi hampir 1,5 tahun tuh saya nggak kerja. Income tetap naik, grup tetap berkembang. Jadi luar biasa bisnis Prudential, teman-teman. Jadi teman-teman yang ada di ruangan ini, yuk jalanin bisnis ini benar-benar supaya amit-amit kalau sampai resiko terjadi seperti saya, tiba-tiba ada serangan, teman-teman nggak takut menghadapinya. Karena teman-teman sudah siap, teman-teman sudah punya black card, teman-teman sudah punya manfaat sakit kritis, dan teman-teman sudah punya passive income nantinya. Amin? Amin? Singkat cerita teman-teman, itu sharing yang bisa saya berikan hari ini, semoga berguna buat teman-teman. Ayo, saya himbau teman-teman, usahakan teman-teman memberikan proteksi yang terbaik buat nasabah teman-teman masing-masing. Berikan diri teman-teman usaha yang maksimal untuk teman-teman bisa mencapai AD secepat mungkin, bisa punya passive income secepat mungkin, sehingga kondisi apapun yang bisa terjadi teman-teman siap. Sukses buat teman-teman semua, see you in Praha teman-teman. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Kopendi. Kok kalau buka Q&A ada yang mau tanya boleh ya kok ya bentar ya. Ada yang mau tanya mungkin dari teman-teman agent atau leader? Ada yang mau bertanya? Udah jelas ya? Oke ya. Oke deh kalau kayak gitu ya kita bangkit berdiri sama-sama ya, kita kasih aplaus yang meriah buat Kopendi. Thank you Kopen udah sharing.